Assalamualaikum soleha semuanya. Apa kabar antum saat ini? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Ya, kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Oke. Sebelum kita mulai, mari kita memulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kondisi alam Indonesia itu kita lihat dari segi fisik wilayah ya, atau keadaan fisik wilayah. Sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi ya, ada bentuk muka bumi dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya ya. Seperti misalnya ada di benua Afrika. Jadi di benua Afrika itu mereka cenderung kehidupannya sangat memerlukan fisik ya, karena memang daerah tersebut kekurangan dari sebuah air, dengan kekurangan air dan sumber alam lainnya. Itu. Oke, untuk yang pertama kita melihat bagaimana kondisi fisik, keadaan fisik wilayah dari segi kondisi geologi Indonesia. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng ya, lempeng tektonik, yaitu tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Jadi ini daerah-daerah atau daerah-daerah Indonesia, mereka berada di tiga pertemuan lempeng ya. Pertama lempeng Indo-Australia, kemudian Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia ya, di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Jadi ada di bagian Sumatera, bagian luas, bagian belakang itu pantainya itu adalah lempeng Indo-Australia ya. Dan juga bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Jadi ada lempeng Pasifik ya, di atas Papua itu adalah Samudra Pasifik ya namanya, dan juga di situ terdapat lempeng ya, namanya lempeng Pasifik. Dia bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Nah, lempeng Eurasia di mana? Di sebelah bagian barat ya, lempeng Pasifik. Jadi tumbukan-tumbukan lempeng tersebut ya kemudian membentuk rangkaian pegunungan ya, yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Jadi itu. Selain terbentuk pegunungan dan gunung api, tumbukan antar lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Ya, jadi makanya kita sering merasakan gempa bumi di daerah Sumatera ya, kemudian di daerah Jawa, ada juga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali. Itu kebanyakan di sana. Kenapa gempa bumi jarang di daerah Kalimantan? Kenapa? Karena memang dia tidak berada di daerah yang tumbukan lempeng ya. Ya. Karena tumbukan lempeng itu menghasilkan apa? Gunung api ya. Gunung api itu adalah tumbukan lempeng Eurasia dengan Indo-Australia ya. Itu makanya terjadilah gempa bumi ya. Kenapa? Karena merupakan geseran dari lempeng tersebut ya, sehingga getarannya naik ke atas ya, sehingga terjadilah gempa. Kemudian selain dari gempa bumi, jadi tumbukan lempeng ini juga menghasilkan apa? Tsunami ya. Kenapa menghasilkan tsunami?
karena memang hasil dari geseran atau getaran yang yang terjadi di lempeng tersebut sehingga menghasilkan getaran, sehingga menimbulkan air laut meluas ke darat, ya, menghasilkan gelombang, ya. Jadi itu Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, ya, terutama di pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Ini daerah yang berada di tumbukan lempeng yang menghasilkan gempa, ya. Karena memang daerah tersebut daerah yang berada di daerah yang memiliki banyak pegunungan. Selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api, ya. Jadi Indonesia ini memiliki banyak gunung api karena hasil dari pertemuan lempeng tersebut, ya. Gunung berapi adalah lubang kepundan atau rekahan dalam kerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas atau cairan lainnya ke permukaan bumi. Jadi gunung berapi, ya, gunung berapi, ya. Jadi juga rawan akan bencana. Jadi letusan api bisa-bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, ya. Karena kebanyakan di Indonesia ini merupakan gunung api yang aktif, ya. Ya, yang sering mengeluarkan semburan, misalnya debu dan lain sebagainya. Mereka masih aktif, ya. Kemudian kalau gempa ini terbagi menjadi dua, ya. Ada gempa tektonik dan ada juga gempa tektonik ini gempa yang dihasilkan karena geseran atau getaran lempeng, ya, lempeng tektonik, ya. Yang kedua, bentuk muka bumi. Itu yang B, bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah, ya. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km², yang terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama itu daratan. Jumlah daratan kita Indonesia itu sekitar 1.922.570 km², dan laut seluas 3.257.453 km². Jadi kita memiliki luas laut yang lebih luas dibandingkan dengan daratan, ya. Makanya kita kebanyakan hasil alamnya di bidang kemaritiman, ya. Bidang kemaritiman dan juga kelautan. Jika diperhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia, tampak adanya keragaman bentuk muka bumi, ya. Jadi ada daratan yang rendah, ada daratan tinggi, kemudian ada bukit dan gunung, dan ada juga pegunungan, ya. Itu keadaan bentuk muka bumi di Indonesia. Lanjut mengenai kondisi iklim Indonesia. Jadi Indonesia ini memiliki beberapa iklim, ya. Yang pertama itu adalah ada iklim musim atau iklim muson, ya. Kemudian ada iklim tropis dan iklim laut. Jadi sebenarnya kita secara keseluruhan itu iklimnya adalah iklim tropis, ya. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, ya. Suhunya sangat yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Iklim musim atau iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Makanya kita dalam satu tahun itu terdapat dua musim, ya. Karena dibagi menjadi 6 bulan satu musim, ya, sehingga satu tahun menjadi 2 musim, ya. Musim hujan dan musim panas. Dan musim hujan dan musim panas itu tergantung dengan apa? Dengan angin muson. Angin muson tersebut bisa berasal dari wilayah timur dan bisa berasal dari wilayah barat, ya. Apabila angin muson itu berasal dari daerah wilayah barat, maka musim yang terjadi di Indonesia adalah musim hujan, ya. Apabila angin yang berasal dari daerah timur, maka musim yang ada di Indonesia itu adalah musim panas, ya. Ya.
boleh antum lihat bagaimana atau penyebab dari musim hujan dan musim panas di buku paket ataupun di Google ya. Kemudian yang kedua, iklim tropis ya, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis ya. Kemudian yang ketiga, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan ya, yang saya sampaikan tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat bagaimana flora dan fauna. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna yang sangat besar ya. Hal ini berkaitan dengan kondisi iklim, karena kita memiliki iklim yang sangat bagus ya terhadap flora dan fauna atau aneka-keragaman hayati. Karena musim yang ada di Indonesia itu adalah musim hujan dan musim panas. Jadi ketika musim hujan ini, maka tumbuhan itu akan subur ya, karena segala jenis tumbuhan sangat membutuhkan air ya. Jadi makanya banyak. Jadi apabila tumbuhannya subur atau banyak, maka hewan-hewan pun akan bisa bertahan hidup ya, karena makanannya sangat banyak. Persebaran flora di Indonesia. Flora Indonesia terbagi menjadi dua ya, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Ini Indo-Malayan ini adalah flora yang di bagian barat, Indo-Australian flora yang berada di bagian timur. Nah, kalau Indo-Malayan itu ada di daerah Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kemudian Indo-Australian itu berada di bagian timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Jadi di bagian timur ini antum akan melihat, jadi bagaimana floranya akan sama ya, bisa sama dengan yang ada di Australia. Dan Indo-Malaya itu akan sama, misalnya kita akan melihat bagaimana floranya bisa sama dengan Malaysia misalnya ya, Singapura, karena memang daerah bagian barat. Kemudian yang B, persebaran fauna di Indonesia. Jadi persebaran fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3. Ya, ada bagian barat, tengah, dan timur ya. Jadi garis yang membatasi antara fauna bagian barat dengan bagian tengah disebut dengan garis Wallace ya. Dan garis yang membatasi antara garis bagian tengah dengan garis bagian timur adalah garis Weber. Jadi ada 2 garis ya. Tengah dengan barat itu adalah Wallace, tengah dengan timur adalah Weber ya. 1. Fauna bagian barat ya, meliputi daerah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Dan yang kedua, fauna bagian tengah mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ketiga, fauna bagian timur mencakup wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Haru. Nah, jadi itu pembahasan kita mengenai kondisi alam Indonesia ya. Semoga antum bisa memahaminya dengan waktu yang sangat terbatas dalam pembelajaran kita hari ini ya. Semoga antum bisa memahaminya. Kemudian kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.